ajak berkompromi dan negosiasi gitu ya. Jadi di pelajaran kemarin juga kan ada yang seperti berkomunikasi sama anak kecil. Misalnya ketika dia mau melakukan itu padahal itu nggak boleh, ketika bilang nggak boleh, apa yang terjadi? Dia nangis, dia meraung gitu ya, dan mungkin malah mensengajakannya gitu kan. Tapi kalau kita negosiasi gitu kan, kita berbicara ya dengan kesadaran, dalam hal ini kita sebut kesadaran alfa kalau di sini, dia akan ngerti. Ya, tapi kalau langsung di hit gitu ya, dilawan, dia akan nyerang balik. Itu udah hukum ya, hukum pasti. Jadi seperti hukum gravitasi. Kalau dilempar ke atas pasti ke bawah gitu. Jadi ini juga hukum kepastian juga. Jadi hati-hati juga ya dengan melawan sesuatu itu. Ya, atau kata-kata melawan, kata-kata anti gitu ya. Anti gini, anti gitu pasti nggak akan selesai. Ya, malah makin ada gitu, makin eksis gitu. Jadi perlu mengkompromikannya, berkolaborasi atau berdamai dengan hal itu. Ya, seperti COVID lah, dilawan. Kita lawan COVID katanya, kita perangi COVID. Tetap aja, ya. Dia akan baik-baik aja ketika kita berdamai dengan COVID. Dan udah diajarkan kan bagaimana cara berdamainya waktu itu. Kalau kita bahas lagi, panjang lagi kita ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau share lagi, teman-teman? Nggak ada? Saya maaf saya Boleh, bukan memonopoli tadi pengantarnya silakan Mas Kang Budi. Dani itu bagus sekali karena kan Hmm, tentang peranan orang tua dalam mendidik anak ya Kang ya, bahwa pengetahuan yang masuk ke anak itu harus kita berhati-hati dalam memberikan pengetahuan atau larangan gitu kan. Karena kemampuan anak saat itu kan masih belum tahu apa-apa, tapi kita udah dijejali dengan pendapat-pendapat orang tua yang mungkin nggak sesuai dengan nantinya perkembangan. Jadi karena yang saya tanyakan adalah gimana tuh Kang ya? Kalau kita melihat anak kecil, gitu kan, kan kita pengen melarang tuh biasanya banyaknya larangan tuh Kang ya. hmm, Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maksudnya baik gitu ya. hmm. Cuma buat si anak mungkin dia menerima itu nggak bisa menerima. Kenapa saya mesti dilarang gitu? Jadi Iya, bagaimana kita betul. memberikan, mentransfer gitu loh, mendidik anak itu, eh, saya nggak pengalaman ya, tapi Hmm, saya rasakan itu suatu kesulitan untuk orang tua sekarang tuh. Gimana? Jadi itu ya, pertanyaan juga buat Kang Dani kali ya, gimana Kang? ya betul. Jadi alam bawah sadar kita tuh justru sangat salah satu sifat alam bawah sadar kita, bukan alam bawah sadar malah unconsciousnya. Kalau alam bawah sadar masih subconscious. Ini unconscious tuh lebih menguasai diri kita, ya. Eh, malah masuk bisa bisa dibilang alam ruh gitu ya. Itu sebenarnya tidak suka dilarang gitu. Jadi lebih suka dikasih penjelasan. Jadi bagaimana melarangnya? Memang nggak boleh dilarang, tapi kasih penjelasan dan tidak melakukan pelarangan, ya. Tapi ngasih bukan penjelasan malah justru guidingnya kayak tadi. Menurut kamu dengan melakukan ini, dengan melihat ini, mendengar ini, itu bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu rasakan? Ya, jadi larangan ini dari mana? Dari orang tua. Orang tua informasi bahwa itu bagus dan tidak bagus dari mana? Apakah dari kesadaran orang tua? Bukan. Jangan-jangan dari informasi yang didapatkan sebelumnya juga kan? Iya. Dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Belum tentu padahal gitu kan. Nah, saya diskusi minggu yang lalu kayaknya, ya minggu yang lalu.
sama Kang Abu dia diskusi di Bandung, dan setuju kita juga nanti mungkin ada program. Jadi di masa sekarang itu zaman lagi apa ya, resesi resesi pendidikan ya. Jadi pendidikan itu bukan sekolah, tapi cara mendidik ya dari orang tua. Jadi orang tua ini sudah banyak terkontaminasi. Jadi zaman sekarang orang tua sudah banyak terkontaminasi sehingga anak-anaknya zaman-zaman milenial ke bawah sekarang banyak kebingungan. Banyak kebingungan, perlu ngapain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dididik oleh orang yang punya unfinished business kan. Yang banyak ya, unfinished business yang banyak gitu kan. Syukur-syukur teman-teman di sini udah banyak belajar di sini kan ya, sehingga banyak unfinished business yang sudah mulai sedikit demi sedikit tuh dilepaskan, diselesaikan gitu ya gitu. Nah, salah satunya saja yang pernah saya share, cara berkomunikasinya, cara bertanyanya aja gitu kan. Jarang banget orang tua yang melakukan active listening. Betul ya? Tapi lebih banyak menyarankan, menasehati, memerintahkan, melarang, tadinya menguliahi, menasehati, dan lain sebagainya. Itu justru yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Tapi pasti teman-teman pada kebingungan. Loh, katanya gitu kan. Itu yang kita lakukan loh gitu kan. Nah, betul itu. Makanya ini lagi genting-gentingnya nih gitu kan. Makanya saya mendedikasikan sharing alpha ini ke teman-teman supaya teman-teman juga men-sharingkan ke yang lain. Mungkin kita akan bahas nanti khusus ya topiknya mengenai active listening gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa, mungkin kita sepakati deh mau hari Kamis apa hari Minggu nih. Mas Budi nanti Minggu bisa dong. Minggu Minggu dong, Kak. Ya, kita lihat nanti ya. Nah, Minggu aja, Kak. Minggu, oke, siap. Kita Minggu materinya itu ya. Nah, itu tuh yang udah dapat tuh. Teh Zen tuh. Jadi itu sangat ngefek banget. Kenapa? Karena dengan kita banyak menguliahi, gitu ya, banyak melarang, banyak memberikan saran-saran menurut kita, menurut pengalaman kita yang bisa jadi tidak udah nggak relevan lagi, gitu ya. Apa yang terjadi? Apalagi sedikit ada ancaman-ancaman di situ, sehingga kesadaran anak itu selalu mengikuti pola-pola di luar dirinya yang tadi saya jelaskan di awal itu. Jadi banyak kehilangan jati dirinya, gitu. Malah saya tuh ada usulan kemarin itu gini. Oh iya, sama Cica nih di sini saya ngobrol. Jadi gini, ini intermezzo aja ya, gitu ya, intermezzo aja. Jadi malahan kan sekarang banyak ya, Mas Budi juga menggerakkan dalam hal pendidikan ya sama teman-teman di Parigi itu. Jadi fokusnya bagaimana anak-anak yang di jalanan, anak-anak yang di pedesaan itu mempunyai pendidikan yang layak gitu ya, atau bahasanya apa ya, yang layak ya mungkin ya, gitu. Nah, di sini saya mengkritisi ya. Misalnya anak-anak jalanan, saya bilang jangan disekolahin, jangan disamakan dengan kita, karena kalau paling banter apa? Paling banter juga sampai SMA. Terus habis SMA terus ngapain? Iya kan? Kalau saya didiklah mereka apa adanya mereka dengan potensinya. Kalau dia bisa ngamen, jadilah dia profesional yang ngamen gitu ya. Memain musik jadi profesional dan ahli di bidang itu. Ya. Kalaulah sekarang mungkin teman-teman pernah melihat di stopan itu manusia yang di chat silver tuh manusia robot gitu ya. Ya.
itu bisa kita gerakkan sebagai apa? Mereka bukan hanya begitu aja terus akhirnya minta-minta gitu ya. Enggak hanya begitu. Kalau kita fokusnya kepada pemberdayaan diri mereka, potensi mereka bisa saja memberikan pesan-pesan setiap pagi di stopannya atau siang atau sore, pesan-pesan misalnya quote alpha dibentangkan di stopannya sehingga mengingatkan hal-hal dari pengguna jalan, ya. Atau dengan quote ini misalnya dia akhirnya mewujudkan dengan teater kecil lah, sekitar 20 detik misalnya, ya kan? Sehingga dia punya nilai, punya value. Jadi didiklah mereka dengan perannya masing-masing. Di pedesaan jangan disekolahkan tinggi-tinggi seperti orang kota. Potensinya beda gitu kan. Jadikanlah mereka petani yang bagus gitu. Ya, sehingga orang kota tahunya teknologi, marketing, sales gitu kan, tentang hilir, di desa jago di produksi, dikawinkan. Ya, ini enggak. Di desa juga diajarkan untuk IT atau mungkin apa ya sekolah-sekolah kurikulum yang sama dengan orang kota kan nggak matching. Ini kayak beradu kompetensinya tuh sama-sama gitu kan, nggak matching. Harusnya kan enggak di situ kan. Jadi yang relevannya di situ apa potensinya? Ya, belum lagi kalau dipetakan gitu kan, pertanian kalau di Nusa Tenggara apa, gitu kan? Kalau di Bandung apa, kalau di Kalimantan apa, pelajarannya bisa beda-beda. Gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan kita kayak merasa kasihan gitu kan. Kalau di Alfa kan nggak ada kasihan kan ya. Buang itu rasa kasihan itu. Objektif gitu kan. Melihat anak-anak jalanan tuh merasa kasihan, mereka seolah-olah nggak punya pendidikan di situ sama dengan kita, ya disamain sama kita lagi kan. Keadaannya beda. Memang tetap beda gitu kan. Dan jadi perbedaan itu dia dengan potensinya yang dimilikinya, apa potensinya gitu kan. Nah itu perlu dibangun. Jadi nggak bisa gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira ya. Ini intermezzo aja. Mudah-mudahan bisa Terima kasih banyak Kang Dani. Ini kalau saya boleh permisi, saya juga sedang menyiapkan ke Kang Dani dan teman-teman yang lain. Kita akan buka kelas, namanya kelas profesi. Karena guru-guru di sekolah di Parigi itu lokal. Jadi budayanya budaya lokal. Dan mereka 80% sukarelawan, umurnya sekitar 23 sampai 26. Jadi mereka perlu penambahan wawasan yang akan disesuaikan dengan local condition. Seperti Kang Dani bilang tadi, kurikulum yang dibuat adalah betul-betul yang sesuai dengan keadaan lokal di sana, artinya pertanian yang bersinergi dengan warga setempat. Jadi dia mengelola tanah, sawah penduduk gitu. Kemudian perikanan. Udah jalan gitu ya Kang Dani ya, tapi kita masukkan sebenarnya idenya tuh ide anak umur 25 tahun Kang Dani. Bagus banget tuh ya. Bagus itu. Jadi kalau bersedia memberikan suatu alfa ya, saya akan siapkan platformnya karena anak-anak di sana sekarang udah kerjasama dengan UMKM setempat banyak perikanan. Sekarang justru belajar multimedia karena mereka masalah menjual barangnya itu agak susah kalau di sekitar situ. Dia juga pengen di daerah lain gitu ya. Jadi sekarang kan udah era digital dan kebetulan pemerintah setempat itu memberikan wifi gratis. Jadi bisa diingkapkan. Jadi mohon maaf saya numpang lewat ini, kalau teman-teman ada yang punya kemampuan ingin sharing, silakan nanti kita akan siapkan. Apa aja sharingnya Mbak Diana misalnya tentang bookkeeping. Silakan kalau guru-gurunya itu mengelola pembukuan untuk laporan ke departemen itu juga agak belum fit benar gitu ya. Kemudian Teh Aske tentang mengelola masakan dari tumbuh-tumbuhan yang organik
Silakan, Kang Ardi juga Sedia dalam. saya, Mas Budi. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya, itu aja, maaf Kang Dani, saya udah. Oke, Mas Budi, nanti kita bicara lebih lanjut. Saya bersedia pokoknya gitu ya. Oke. Siap. Oke, Kang Adi juga. Ya, siap. Ini Kang mau informasikan saja, nanti mungkin kalau misalnya memungkinkan, saya ada asosiasi dosen muda, Kang. Mungkin nanti untuk kayak semacam kewirausahaan, multimedia, kayak gitu-gitu. Ada, nanti saya coba hubungin sama teman-teman dosen muda sih yang di bawah 40 tahunan. Oh, milenial. Keren. Ya. Kita kuasai negara ini pakai sama milenial. Jadi yang milenial. Mbak Budi gitu ya, Mbak Rina supporting aja. Oke, sip. Thank you Mas Budi. Oke. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Terutama tadi di kesadaran alfa tuh bedanya tahu nggak? Ya. Seperti apa? Jadi ketika kita sedang melakukan self coaching ya, dari persoalan yang terjadi, salah satu contohnya yang tadi, kita perlu switch dulu dari kesadaran yang biasanya ada di pikiran, switch dulu ke alfa. Kenapa? Kalau kita masih di kesadaran pikiran atau keegoan, jawaban-jawaban yang tadi gimana tuh kira-kira? Dia akan menjawab apa kira-kira? Kebayang nggak? Banyaknya akan ada pengaruh dari lingkungan sekitar dan orang lain, pastinya banyak tapi. Ya, gitu. Tapi blaming gitu ya, dan excuse dan lain sebagainya, ya. Dan di situ akhirnya maknanya tetap kita menjadi victim. Kita jadi victim akhirnya gitu kan. Nah, kita akan ganti ke situ jadi playernya gitu kan, sebagai pemain di kehidupan ini. Oke, saya punya persoalan seperti ini. Saya ambil tanggung jawab pribadi saya, apa yang penyebab dari diri saya. Sebutkan, bla bla bla, akui aja dengan berani. Terus perlu ngapain nih gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Terus terang barusan saya ngetik dadakan banget. Jadi ini saya langsung 1-8 tuh saya ketik dengan pola yang memang biasa saya melakukan self coaching, self talk. Ya, jadi nah teman-teman pun bisa melakukan tidak harus nyusunnya kayak tadi, bisa saja ya dengan kesadaran masing-masing. Ya, yang relevansi dengan masing-masing. Dan ketika kita sering melakukan self coaching ya dengan kesadaran sejati, maka kesadaran kita akhirnya bertumbuh terus-menerus. Kan persoalan kan tiap hari, belum lagi unfinished business kita yang belum terselesaikan beberapa, dan melakukan self coaching itu bisa. Oke. Atau kalau jika ada pertanyaan yang terakhir tadi, setelah seberapa pentingnya ini bagi Anda, tadi kan ada skalanya, bisa saja ada juga Anda perlu bantuan. Misalnya, oke, jika ada yang bisa membantu Anda dalam bertransformasi, dalam melakukan ini, siapa? Siapa tuh bisa tenaga profesional, bisa pasangan Anda, bisa teman Anda yang sama-sama melakukan proses transformasi untuk saling mengingatkan. Begitu ya. Jadi pertanyaan yang tadi ditambahkan yang ke-9, sebutkan siapa. Ya, siapa kira-kira yang bisa membantu untuk misalnya memonitoring atau mendampingi atau saling mengingatkan, itu siapa? Karena nanti biar ada gairahnya biasanya lebih bagus biasa gitu. Oke, teman-teman, apa rasanya dengan topik kali ini? Lebih segar sih, Kang. Lebih segar? Wah. Teh Jen gimana? Aduh, apa nih, Kang? Buka video sih soalnya. Apa gimana Teh Jen? Apanya gimana nih, Kang? Ya apa aja lah. Oh, yang dirasakan. Ya, kalau yang tadi sih pertanyaan-pertanyaan yang tadi Kang Dani, ya tadi saya jawab ya apa yang saya rasakan, terus saya bahagia, terus ya berurutan-urutannya sih kayak gitu.
Terus ya gitu aja Kang. Oke, setelah melakukannya gitu kan, apa rasanya? Iya, jadi Atau apa yang saya bisa juga diambil di pembelajaran ini? ya ya makin improve lah. Maksudnya makin sebelum-sebelumnya kan Kang Dani juga suka bahas mengenai talk to your body gitu kan. Terus saya coba tiap hari gitu untuk lebih intensif untuk bicara pada diri sendiri gitu kan. Ininya talk to my body itu beberapa ya pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat pribadi itu istilahnya. Dan terus tapi ada beberapa pertanyaan yang misalnya yang lebih ke general, kayak misalnya pernah ada satu pertanyaan di pekerjaan saya gitu, kita lagi sibuk cari satu barang yang hilang gitu, semua orang cari-cari, terus saya tanya pada diri sendiri, kemudian saya tanya pada daerah situ gitu istilahnya, mana nih tolong tunjukkan gitu, intinya bertanya gitu. Terus ya saya digerakkan kepada satu tempat gitu, walaupun sebenarnya yang saya cuma nyuruh orang, jadi ada orang kira-kira di mana ya, dia nanya sama saya, coba deh cari di daerah sebelah sana gitu, dan she find it gitu kan, dia bilang wah kok cepet banget, walaupun sebenarnya dia dapat award dari yang ininya dia gitu, bukan saya. Tapi yang kemarin Kang Dani bilang, kita tidak mengharapkan pamrihnya kan istilahnya kan, tapi saya berterima kasih pada body saya gitu loh, walaupun saya tidak mendapatkan reward dari orang ya. Jadi ngerti kan maksudnya, jadi misalnya nah tapi I'm appreciated for my body. That's because I asking, okay, saya sudah bertanya pada diri saya, kemudian saya juga bertanya pada alam lingkungan saya, dan mereka merespon saya. Itu hal yang sangat luar biasa buat saya. Jadi akhirnya memberi semangat buat saya untuk terus praktek gitu loh Kang, tiap pagi gitu istilahnya ininya gitu. Makanya tadi pas sebelum session ini saya udah bertanya dulu, kemudian memberikan kesimpulan bahwa saya bahagia, kemudian saya bersyukur pada body saya gitu, kemudian improve apa yang harus saya lakukan, saya harus tetap menjaga body saya untuk lebih healthy dengan usaha seperti begini gitu, kayak gitu aja Kang. Jadi ya ini pelajaran teman-teman mesti ini pelajaran apa ya? Karena ini ya karena yang lain belum ini ya apa? Ini sebenarnya pelajaran pelatihan access consciousness ya. Jadi tentang asking terhadap body, terhadap terutama body ya. Ya teman-teman nanti kan ada lagi tuh kalau memang teman-teman ada waktu gitu ya dan kesempatan, ini penting banget, dan ini salah satunya Tezen tuh kan apa ya, asik ya ketika kita bisa. Jadi berdoa itu sebenarnya bukan meminta, tapi asking tuh seolah-olah kan meminta ya, kalau padahal bukan, bertanya gitu. Nah nanti ada cara-caranya gitu kan, tapi penjelasannya nanti sama teman saya Coach Vena nanti akan dijelasin. Terus nanti juga ada itu kan, ada tentang yang pertama nanti ada seks. Wah di share nih sama Cici. Oke Cici, thank you. Oke ini ya nanti tentang unlocking, tapi ini bukan tentang uang aja, bukan. Tapi ada pelajaran yang lain yang sangat esensial banget ya, yang bisa membuka potensi kita ya. Terus yang keduanya ada lagi Ci, habis itu kelas tentang seks, kelas seks. Nah kelas seks ini seru banget karena ini lanjutan dari consciousness tentang kelas money. Karena kenapa tentang seks? Karena
semuanya tentang body. Jadi seks ini bukan berhubungan intim dengan lawan jenis, tapi dengan dirinya. Itu seperti apa, ya. Nah, ketika kita bisa sangat intim dengan body kita, dengan self kita, itu banyak banget kehidupan itu makin jadi magnet gitu. Kira-kira gitulah, ya. Oke, thank you Tezen. Oh, Cici lagi share. Nah, ini tanggal 20 ya. Oke, nanti datanya ke Cici tuh. Oke, sip. Tadi Mbak Helmi ada pembelajaran apa yang bisa diambil, Mbak Helmi? Boleh share nggak? Rasanya aku sih apa? masih harus banyak belajar banget tentang stay alpha. Oke, dengan barusan sesi rasanya sih lebih sadar diri sendiri aja sih, Kang. Oke. Udah masuk ke dalam ya. Kalau tadi kan agak keluar ya, kayak tanda kutipnya nyalahin orang, dia keluar, gitu kan. Berpikir keluar. Jadi masuk ke dalam tuh seperti itu. Itu yang namanya move in tuh salah satunya itu. Gitu. Jadi menintrospeksi gitu ya. Lebih jelas kan ya? Iya. Oke. Dan diri kita tuh zona yang bisa kita kendalikan. Kalau orang lain kan nggak bisa kita kendalikan. Ya, ekspektasi aja sama orang, bagaimana mengubah orang, mengubah keadaan gitu ya. Nggak bisa kan, makin frustasi tuh kan. Benar. Tapi kalau kita fokusnya ke diri kita, karena diri kita memang kendali yang bisa kita kendalikan, ya itu yang paling sangat realistis kan, gitu. Gitu, Mbak Helmi. Oke, rasanya makin jelas ya. Oke, good. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama kita belajar, kita praktik juga tadi ya. Dan silakan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini pastinya adalah sebuah keterampilan sebenarnya. Jadi perlu terus menerus latihan, ya, melakukan self coaching. Bukan kalau kemarin-kemarin mungkin kita lebih banyak biasa blaming, excuse gitu ya, gitu. Ini gara-gara ini nih, gara-gara itu, nunjuknya keluar. Nah, sekarang kita ambil tanggung jawab pribadi dari setiap persoalan yang kita hadapi, apa yang perlu kita lakukan, gitu. Oke, terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Mbak Rina, makanya Mbak Rina nih dari tadi diem. Menyimak. Iya, muncul ya. Ngomong Japri aja. Ya paling nanti WA-an sama saya. WA. Oke, dah semuanya. Pak Robert juga tuh tumben tuh. Oh iya, Pak Robert tuh baru muncul. Iya. Udah lama ketemu. Terlambat, maaf, terlambat tadi. Oke, dah. Yuk, dah.